Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih kembali waktu kesempatan yang indah ini. Kita melihat bagaimana penyertaan kasih anugerah Bapa di surga menyertai hidup Anda, di mana Dia datang dalam rumah tangga Anda, dalam rumah Anda, dalam kamar Anda, bahkan dalam segala kegiatan di mana Anda saya berada saat ini. Tuhan yang sama saat ini ada bersama saudara saya. Tidak lain tidak bukan untuk memberkati saudara saya melalui firman Tuhan yang akan ditamburkan oleh hamba-hambanya di tempat ini, yang akan memberkati sekalian. Yakini, imani, percaya Tuhan mengasihi dan mencintai saudara saya. Oleh karena itu, kekasihan, dikasihi dan berkat Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan hati kita masing-masing. Berikan pujian penyembahan anak saya dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian penyembahan anak yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran, dan Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan saudara saya. Dan kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat Tuhan, Victories Family dimanapun Anda berada, doa dan harapan kami semoga Bapak Ibu Saudara sehat-sehat selalu dan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini sehat kuat. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan sembah Tuhan. Dan mari tundukkan kepala saudara, kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, di mana kami boleh ada sebagaimana ada sehat kuat. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, sebab itu kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ini boleh jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Jemaat Tuhan dimanapun engkau beribadah, biarlah hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atasmu, sehingga engkau boleh diubahkan lewat ibadah hari ini. Terpuji-pujilah engkau Tuhan Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Bagai Bapa melindungi anaknya. Yes. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Hey. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam, gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Sekali lagi, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Sekali lagi,
untuk selamanya. Hehe. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan kita. Mari puji Tuhan, kita siapkan hati kita saudara. Kita sembah Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa. Mari pastikan hari ini ketika engkau beribadah kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, tapi pastikan engkau membawa sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan harta benda dan kekayaanmu, tapi yang Tuhan minta hari ini adalah hidupmu, hatimu yang bersyukur dan yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Sekali lagi katakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah yang terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan hari ini untuk membalas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kembali katakan pujian ini. Oh. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan hidup kami, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini kami bawa korban syukur, persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya dari-Mu Tuhan kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Haleluya.
Bawalah pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus. Kami bawa korban syukur kami kepadamu, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong setiap hidup kami. Biarlah dengan sayap-Mu kami terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kembali dapat berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya yakini, imani, percaya, terlebih Tuhan sangat mengasihi, mencintai Anda dan saya. Dan secara pribadi Dia datang dalam kehidupan Anda, di rumah Anda, di kamar Anda, mungkin di hospital, atau mungkin di tempat Anda sedang berkarya, apapun juga yang Anda lakukan, kerjakan saat ini, Tuhan sedang melawat Anda dan saya dengan heran, luar biasa, ajaib. Oleh karena itu, waktu-waktu yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam perjalanan kehidupan saudara saya, khususnya dalam rangka PSBB saat ini, mari kita jangan sia-siakan, kita sungguh-sungguh terus adakan persekutuan yang indah. Terlebih saat ini kita bersekutu dalam keluarga Anda, dalam komunitas di mana Tuhan titipkan Anda berada, terlebih persekutuan yang indah saat ini. Tuhan inginkan Anda dan saya ada satu persekutuan yang luar biasa. Itu yang Dia inginkan, itu yang dambakan, itu yang Dia rindukan. Oleh karena itu, mari jangan kita lewatkan hari-hari yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan saudara saya. Sebelum kita berdoa, saya juga bersyukur dan terima kasih atas partisipasi kekasih Tuhan, jemaat yang Tuhan titipkan, rekan sekerja Tuhan, sehingga sampai hari ini kita tetap ada dalam satu kepedulian yang Tuhan titipkan dan percayakan, dan Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang beracara, sehingga kami tetap dapat menjadi berkat bagi apa yang didambakan, rindukan juga oleh pemerintah, yaitu untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan juga untuk melalui para ojol, bahkan orang-orang yang patut dan layak untuk dibantu, dan saat ini tetap dapat kami lakukan, kerjakan. Dan juga khususnya untuk setiap minggu juga kami dapat berpartisipasi untuk sekalipun tidak nilai dengan ribuan APD, tapi paling tidak ratusan APD kami bisa salurkan untuk beberapa gereja yang Tuhan beberapa rumah sakit yang rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah dan rekan-rekan sekerja Tuhan yang mendistribusikan. Jadi kami mendistribusikan dalam hal itu karena mereka adalah garda yang terdepan yang saat ini memberikan dedikasi loyalitas yang luar biasa dengan konsekuensi nyawa mereka. Oleh karena itu, saya himbau kekasih dan anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Paling tidak Anda bawa dalam doa. Kalau perlu Anda secara pribadi Anda juga bisa datangi. Ya, untuk hal-hal yang lain mereka katakan udah cukup, tapi yang sangat mereka butuhkan adalah APD. Oleh karena itu lakukan, kerjakan. Di mana Tuhan titipkan Anda dan saya berada, melalui komunitas Anda, di gereja di mana Anda ada, Anda bisa salurkan di sana. Dan biarlah nanti secara kolektif gereja akan membawa. Dan kami GBI Victorious Family Ministry, sampai hari ini Tuhan titipkan dan percayakan. Untuk setiap minggu kami menyalurkan. Setiap hari kami juga memberikan bantuan bagi jemaat, bagi rekan sekerja yang sangat membutuhkan dalam hal itu. Dan pintu gereja terbuka. Sebab gereja adalah milik Tuhan, dialah kepala gereja seorang saya, dialah gembala sidang seorang saya. Dan saya hanya Tuhan titipkan dan percayakan untuk menjadi pelaksana, mengembalakan jemaat yang Tuhan titipkan dan percayakan. Tapi semua datangnya daripadanya. Dan untuk juga ibadah-ibadah streaming online yang kami lakukan dari waktu lepas waktu, saya juga himbau, mari jangan lupa untuk Anda tetap like dan share maupun juga subscribe. Supaya gereja online ini, ibadah-ibadah online maupun streaming dapat berjalan dengan baik.
Terima kasih untuk pengertian dan partisipasi Anda. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kembali Engkau izinkan saat ini dalam ibadah Raya Minggu saat ini melalui streaming saat ini. Engkau berkati dengan khairan luar biasa saja. Dan biarlah ini semuanya untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Melalui wadah gereja GBI Victorious Family Ministry, Engkau memberkati Tuhan. Rekan-rekan sekerja Tuhan dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan. Dan saat ini juga kehidupan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menjadi saluran berkat. Engkau kuduskan, layakan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan. Keluar melalui bibir-Mu tidak hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Hamba yakini, imani, percaya. Apa yang Engkau telah izinkan, apa yang Engkau dambakan, rindukan, firman Tuhan benar-benar termaterai dalam kasih Tuhan. Dan setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan dengan baik, melakukan firman Tuhan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan saya percaya Anda menjadi partner, kawan rekan sekerja Tuhan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga dan untuk jiwa-jiwa dapat dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga melalui setiap pribadi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami bersyukur, dan sebentar juga Tuhan kami juga akan menerima perjamuan. Engkau kuduskan, sucikan, layakan keberadaan kami masing-masing. Sehingga kami setiap menerima perjamuan kami tidak menerima secara rutinitas dan lakukan dengan sia-sia. Tapi kami sungguh imani percaya setiap tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah pada 2000 tahun yang lalu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Sebab relevansinya sampai detik hari ini. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Itulah hamba imani percaya. Tergenapkan dalam kehidupan orang percaya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Firman Tuhan kata Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin roh Allah. Yaitu Anda dan saya. Yang memimpin hidup Anda, perjalanan kehidupan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, apapun yang Anda lakukan, kerjakan. Sebagai konsekuensi anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan akan Roma 8:14, orang yang dipimpin roh Allah disebut apa? Anak-anak Allah. Dan kalau Anda dan saya sebagai anak-anaknya, yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang Anda perbuat, bukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan, dambakan. Tapi apa yang Tuhan dambakan, rindukan, rancangkan, rencanakan melalui kehidupan saudara saya. Maka Paulus dengan tegas berkata, Filipi 2 ayat 5, Anda dan saya sebagai kekasih Tuhan, mari kita semua menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan, tentu konteksnya tidak pernah keluar dari kehendak keinginan Tuhan. Dan kalau Anda dan saya berjalan dalam kehendak, dalam rancangan, dalam rencana Tuhan, pasti apa yang dia telah firmankan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada bagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda saya saat ini berada. Yang Tuhan rancangkan, dambakan, rindukan bagi saudara saya. Kita tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan melalui apapun saat ini yang namanya COVID-19. Saya tidak mau tahu soal itu. Yang penting Anda dan saya terus melekat dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam rancangan Tuhan. Maka rancangan Tuhan Yeremia 29 ayat 11b, Alkitab berkata rancangan damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Bukan keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi dia berikan roh kekuatan bagi kekasih-kasih anak-anak Tuhan yang berjalan dalam pimpinan, dalam kuasa, dalam kehendak, dalam rancangan rencana Tuhan. Sesuai dengan firman yang Anda baca, waktu firman yang Anda dengarkan, firman yang Anda renungkan, dan Anda aplikasikan dalam kehidupan saudara saya. Maka firman Tuhan digenapkan Yosua 1 ayat 8. Perkatakan dan renungkan firman itu apa? Siang dan malam. Jadi selama Anda dan saya hidup bernafas, tidak lain tidak bukan. Yang kita renungkan, yang kita hayati, dan kita aplikasikan dalam kehidupan saya, tetap tidak keluar dari konteks apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan konsekuensi yang Tuhan janjikan bagi saudara saya dalam Yosua 1 ayat 8b, Alkitab berkata, waktu Anda dan saya merenungkan, menghayati firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan menjadi berhati-hati.
Anda tidak ragu, khawatir, takut, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Ada sekitar kehidupan saudara saya. Ada mara bahaya, ada kecelakaan, ada keterpurukan, ada hal-hal yang mungkin sangat merugikan saudara saya. Tapi selama anak saya berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rancangan. Dan sebagai anak-anak Allah, tadi Roma 8 ayat 14 saya buka, orang yang dipimpin roh Allah, disebut anak-anak Allah. Tentu dia akan memimpin, dia akan menuntun anak saya kemana? Ke rumput yang hijau. Sebagaimana dia katakan dalam Mazmur 23 ayat 1. Dia akan membawa saya ke rumput yang hijau. Dan air yang tenang, Anda dan saya, Tuhan akan berkati dengan heran luar biasa ajaib. Sebab dia harus genapkan firman Tuhan. Bagi kekasih-kasih Tuhan, Yohanes 10 ayat 10b. Dia berfirman bagi Anda dan saya, kekasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Dia datang dalam hidup saya untuk memberikan kehidupan. Waktu Anda saya saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, sedang mengalami keterpurukan dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga Anda mungkin dalam ambang kehancuran. Tapi tangan Tuhan dengan terbuka dia berkata, Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu, bahkan berbeban berat. Apa beban Anda, apa masalah Anda, apa persoalan Anda, apa pergumulan Anda, datang kepada Tuhan. Percayakan kepada Dia. Dan serahkan segala beban, khawatir, ketakutan Anda dan saya kepada Tuhan. Dan Mazmur 37 ayat 5, waktu Anda serahkan hidup Anda dan saya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Maka perjalanan kehidupan saya kembali berjalan dalam konteks dan kehendak rencana Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas berkata bagi saudara saya, ada damai sejahtera. Sebab itu rancangan tadi bagi saudara saya Yeremia 29 ayat 11b, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Setiap dia berjumpa dengan Anda dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, bukankah dia berkata, damai sejahtera kuberikan. Dia pergi, dia tinggalkan damai sejahtera bagi saudara saya. Tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera dunia berikan itu hanya sesaat. Tapi yang damai sejahtera daripada Tuhan, Anda tidak perlu ragu, khawatir, takut dalam keadaan kondisi apapun juga. Dalam situasi apapun juga. Bahkan Mazmur 23 ayat 4, sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut. Tapi jangan khawatir, sebab tongkat dan gada Allah menyertai seorang saya. Meluputkan Anda dan saya dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sampar penyakit. Bahkan mungkin kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan tadi dikatakan, Mazmur 91 ayat 14b, dia akan luputkan Anda dan saya. Kenapa dia luputkan anak saya? Karena kita anak-anak kekasih Tuhan. Karena hatimu selalu melekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 14a. Selama hatimu melekat dengan Tuhan, kita mengenal Dia dan percaya pada Dia. Apa yang Dia rancangkan, apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia dambakan, apa yang Dia rindukan, pasti akan tergenapkan. Jangan ragu. Dan Tuhan datang dalam hidup saya. Ada kehidupan kembali dalam rumah tangga Anda. Dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda. Dalam pekerjaan Anda. Bahkan masa depan Anda dan saya tidak perlu ragu dan khawatir. Karena firman Tuhan pasti akan digenapkan Roma 5 ayat 5. Pengharapan anak saya tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Kristus itu sudah dicurahkan di hati seorang saya. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Untuk memanifestasikan, untuk memampukan anak saya. Untuk meluputkan anak saya. Untuk menolong anak saya. Bahkan untuk mengangkat anak saya dalam keterpurukan sekalipun. Anda saya akan bangkit sebab terang Kristus telah terbit dalam kehidupan saudara saya. Dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah sebab terang Kristus telah terbit. Sehingga anak saya beda dengan orang-orang dunia. Ada hal-hal yang luar biasa mewarnai dan menyertai kehidupan saudara saya. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup dalam kehidupan saudara saya. Dia datang dalam hidup saudara saya untuk kembali merestorasi, untuk kembali membuat suatu hal yang luar biasa. Yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup, maka kita kembali diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang sesuai dengan konsep, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dalam keadaan kondisi apapun juga. Orang boleh khawatir, orang boleh takut mengenai COVID-19. Anda anak-anak Tuhan tidak pernah ragu, khawatir, takut. Tapi kita jangan pernah mencobai berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia gariskan bagi saudara saya. Dan sebagai konsekuensi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya pada Dia. Kita berjalan bukan atas kehendak keinginan kita. Dan kita juga harus patuh dan tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kalau pemerintah saat ini katakan, sudah lebih baik di rumah saja. Belajar di rumah,
bekerja di rumah, berdoa di rumah. Dan saat ini Tuhan selalu berikan solusi. Sehingga waktu-waktu ibadah anak saya, secara pribadi anak saya dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Anda bangun suatu mesbah keluarga, tapi juga melalui ibadah-ibadah streaming, ibadah online, kita kembali diingatkan, kita kembali di-charge. Sebab firman Tuhan kata, Roma 10 ayat 17, iman kita bertumbuh oleh kenapa? Pendengaran akan firman Tuhan. Melalui saat ini, Anda dengarkan, Anda renungkan, Anda hayati, dan aplikasikan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang baik. Dan tidak perlu kita ragu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan menjanjikan bagi saudara saya, Dia menyertai saudara saya, dan Dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Untuk apa? Menolong anak dan saya, Yesaya 41 ayat 10c. Dan bukan sekedar menolong anak dan saya, tapi juga membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Anak-anak Tuhan menjadi anak-anak pemenang. Dan itulah gereja yang Tuhan titipkan, melalui gereja yang Tuhan titipkan. Dari Tuhan tabiskan gereja Tuhan ini, 15 Maret 1992 sampai hari ini. Berjalan 28-29 tahun. Oleh karena pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, gereja ini ada. Saya tidak bisa melaksanakan, mengerjakan. Tidak ada punya kapasitas, kemampuan apapun juga. Tapi semata-mata hanya karena kemurahan, hanya karena anugerah, hanya karena kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat saya banggakan. Tidak ada kemampuan, kapasitas apapun juga. Bahkan untuk berdiri, memberitakan firman, saya tidak layak, saya tidak pantas. Tapi hanya karena kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Waktu saya telah memberikan kembali hidup saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berjalan dalam panggilan kehendak Tuhan. Ternyata Tuhan saudara saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia sedang mencari saat ini, anak saya, orang-orang yang siap dipakai. Dan waktu Anda meresponi, aminkan saat ini, saya imani percaya. Biarlah itu termatrai. Dan Tuhan akan genapkan. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Yakini, imani, percaya. Dan jangan lupa nanti tanggal 21 kita adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari Anda dan saya kita bersama-sama tetap ada dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi sebagai jemaat kekasih Tuhan, rekan sekerja Tuhan, kita kembali juga dalam satu kebersamaan dalam ibadah kenaikan nanti tanggal 21 yang melalui streaming Anda dan saya bisa mengikuti. Kita bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita matraikan janji-janji firman Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan anak saya seorang diri. Dia pergi, masih tetap ada tugas tanggung jawab yang dilakukan. Kerjakan. Dalam masa kenaikan, kita sama-sama hadir dalam ibadah nanti. Dan kita pasti akan diberkati. Supaya makna kenaikan itu menjadi bagian sebagai partner kawan rekan sekerja Tuhan. Anda dan saya menjelang kedatangan Tuhan yang saat ini, yang belum tergenapkan dan segera akan tergenapkan kedatangannya. Tapi sebelum kedatangannya, kita harus juga sadar kepergiannya untuk apa. Dan Dia pergi dengan memberikan otoritas mandat bagi saudara saya sebagai kawan, kekasih, rekan sekerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan kepada kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di rumah Anda kalau mungkin Anda saat ini tidak mempunyai, tidak tersedia roti, tapi ada biskuit, ada kue. Kita sebagai orang beriman, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman, dan kita imani dalam Kristus Yesus. Dia sanggup mampu mengubahkan sebagaimana saat itu. 5 kendi air saat itu air putih. 6 kendi saat itu Tuhan ubahkan menjadi anggur. Dan saat ini mungkin di rumah Anda hanya berada teh, ada sirup. Tapi imani percaya Tuhan ubahkan dengan iman menjadi darah Yesus yang menguduskan, menyucikan, melayakan saudara saya. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah mengingatkan saudara saya menerima tubuh dan darah Yesus. Itulah tanda materai perjanjian baru. Sebagai kekasih-kasih Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi dan berkati. Kita akan satu dalam doa. Saya mengundang kekasih
untuk kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Saya mohon kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus refnya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Baik, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita imani percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, sakit, penyakit, keterpurukan seorang saya. Tapi firman Tuhan berkata bagi anak saya yang percaya kepada Dia, yakini, imani, percaya. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Baik, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang saat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Mungkin bukan pribadi seorang saya, sanak famili keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, dimanapun mereka berada, imani percaya. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5 ayat 16b Alkitab berkata, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Dan Markus 9 ayat 23b Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Yang sedang Anda gumuli, sanak famili Anda dimanapun mereka terbaring saat ini. Sekali lagi mereka terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun juga. Waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi. Tapi itulah tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa. Tangan yang berwarna paku. Dan firman Tuhan berkata Matius 9:29b. Terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda beriman, di dalam Kristus ada kesembuhan. Maka terjadilah. Yakini sebab kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yakini, imani, percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan saudara saya.
sebagai orang percaya. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan adalah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi saudara saya, untuk menghentikan segala keterpurukan dosa saudara saya. Dan saat ini yakini, imani, percaya. Anak saya sebagai orang percaya. Dengan iman, kita juga mati bersama Kristus melalui karya salib. Mati untuk dosa, untuk keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan saudara saya. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan. Dan Yesus yang sama telah mati bersama saudara saya dengan iman. Dia juga telah bangkit supaya kekasih-kasih Tuhan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kepahitan, bangkit dari kekacauan, dari hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak, dari segala sakit penyakit saudara saya, supaya kita keluar lebih daripada pemenang. Sebab itu yang dambakan, rindukan. Dan Yesus yang sama saat ini, yang telah mati dan bangkit bagi saudara saya, dia telah naik ke surga untuk menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Jadi pendoa syafaat saudara saya di hadapan Bapa di surga, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kekasih-kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 2. Dia sedang persiapkan rumah-rumah yang indah. Surga sedang menanti saudara saya. Dan dia segera akan datang. Menjemput saudara saya. Dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan kita digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Yang siap menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Waktu malaikat Allah berseru. 1 Korintus 4 ayat 16. Dan sangkakala dibunyikan. 1 Korintus 4 ayat 17. Anda dan saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Kita akan makan seperjamuan dengannya, muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, Anda dan saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawannya darah Yesus? Sambut dengan kuasa, kasih, mujizat, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita masing-masing bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu, kami tidak akan sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat. Dan perjalanan kehidupan kami, melalui pertolongan kasih anugerah Roh Kudus, yaitu kami mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di depan-Mu. Bila itu dapat merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Roma 12 ayat 1. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan perjamuan kudus. Kami terlalu percaya bahwa firman-Mu itu sanggup mengubahkan setiap hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan kami akan memberi persembahan kami dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku cari wajah-Mu. Ku
Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Dia. Oh, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Katakan seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, penuh kasih dan sayang. Kau menjadi penghiburan kami. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kembali Anda dan saya telah mengikuti ibadah streaming saat ini, dan saya percaya kita semua telah diberkati dengan khairan luar biasa saja. Terima kasih juga atas partisipasi, doa Anda, kepedulian Anda dan saya, sehingga gereja ibadah online GBI Victorious Family Ministry, ibadah streaming dapat berjalan dengan baik. Bahkan melalui doa Anda, melalui partisipasi Anda, melalui persembahan Anda, kita tetap dan menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan, di mana tetap dapat membantu, yaitu orang-orang yang membutuhkan, rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan juga membantu, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, melalui para ojol dan orang-orang yang patut layak dibantu, terlebih juga dapat mendistribusikan setiap minggu, yaitu ratusan APD untuk beberapa rumah sakit rujukan yang Tuhan percayakan melalui seorang saya. Dan sampai hari ini tetap bisa terlaksana hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua itu, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan. Terlebih bagi jemaat Tuhan yang telah memberi hati mereka, kepedulian mereka, kesungguhan mereka dalam mengiringi Engkau, dalam percaya padamu. Dan mereka juga Tuhan rindu melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Bahkan melalui hidup
Kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai mereka dengan luar biasa ajaib. Sehingga melalui kehidupan anak-anak Tuhan, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Menjelang waktumu sudah begitu dekat. Itulah kerinduan juga dari hambamu Bapak. Genapkan melalui gereja GBI Victorious Family Ministry. Di mana Engkau sendiri adalah kepala gereja kami. Engkau sendiri Tuhan pemilik dari gerejamu ini. Dan kami hanya unsur pelaksana daripadamu. Tidak lebih daripada itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dalam tangan penyertaan kasih anugerah perlindungan daripadamu. Dalam pertolongan kasih, dalam berkat daripadamu. Menyertai hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka. Diberkati, diberkati, diberkati untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu. Arahkan kembali hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali berjumpa kekasih Tuhan. Di awan-awan kemuliaan. Kita semua umat yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.